Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rita Hadiati dari SMPN 2 Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Kali ini saya ingin memperkenalkan tentang platform Merdeka Mengajar. Kenapa ada platform Merdeka Mengajar? Ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan perubahan kurikulum. Kenapa kurikulum mesti berubah? Seperti apa perubahan kurikulum? Nah, pada masa sebelum pandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013. Kemudian saat pandemi, kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Jadi, lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Dari kurikulum darurat, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum merdeka di satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak atau SMKPK. Ini menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran, di mana kurikulum merdeka ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2021. Setiap perubahan pasti mengandung konsekuensi dan kontroversi. Lalu, bagaimana pendapat para praktisi pendidikan terhadap kurikulum? Saya melakukan jajak pendapat. Dari hasil jajak pendapat yang sudah dilakukan di Jambot ini, yang dirasakan oleh guru seperti apa sih? Beberapa orang menyatakan susah, ada juga yang menyatakan pusing, bahkan ada yang bingung, bahkan ada yang mengeluh hanya menambah beban saja. Lalu, bisakah berubah? Apa kendalanya? Dari sekian responden, ada yang menyatakan bahwa kendalanya harus bikin perangkat pengajaran yang baru, berarti harus berpikir keras lagi, harus banyak belajar lagi, berarti harus mengeksplor lagi semua bahan ajar, semua materi, kemudian harus merencanakan pembelajaran yang baru lagi, harus beradaptasi lagi. Nah, bahkan ada yang menyatakan apakah SDM-nya mampu atau mumpuni. Bagaimana harapannya? Untuk mengatasi semua keresahan ini, harapan apa yang diinginkan oleh para praktisi pendidikan ini? Saya simpulkan, yang pertama, harus ada pelatihan pembuatan perangkat yang baik dan benar. Harus ada perangkat pembelajaran yang siap pakai, jadi guru nggak usah bingung lagi membuat perangkat pembelajaran, tapi sudah disiapkan. Bahkan ada yang meminta modul secara gratis. Apakah ini bisa dipenuhi? Dan ini solusinya atas keresahan kita bersama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi teman bagi guru dalam implementasi kurikulum merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, inilah platform Merdeka Mengajar. Seperti apa Merdeka Mengajar? Bapak Ibu bisa mengklik bit.ly platform Merdeka Mengajar. Untuk menelusuri platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu yang pertama harus dilakukan adalah menginstal platform Merdeka Mengajar. Seperti apakah cara menginstalnya? Ini jika pertama kali kita menginstal di HP yang belum ada aplikasinya, kita lihat caranya. Kita masuk dulu ke Play Store, kita cari dulu. Nih, kalau sudah menemukan, maka kita ketik di sini Merdeka Mengajar. Klik, masuk, kemudian install seperti biasa. Ditunggu beberapa saat. Setelah berhasil,
kita bisa buka. Inilah tampilan pertama kali Merdeka Mengajar. Ini terlihat seperti ini, masuk. Untuk masuk, kita harus memasukkan email yang berakhiran Belajar ID. Pastikan Ibu dan Bapak sudah memiliki akun Belajar ID. Kita masuk dengan akun Belajar ID. Kemudian ada ucapan selamat datang. Untuk melengkapinya, kita isi data diri kita dengan menuliskan unit kerja kita, pilih provinsinya, kemudian konfirmasi. Berhasil masuk. Bapak Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa menyimpan aplikasi ini di layar depan untuk memudahkan kita mengaksesnya. Kemudian untuk masuk ke dalam aplikasi, silakan Bapak Ibu klik icon sebagai berikut. Akan muncul di sini beberapa jendela, yaitu tampilan beranda sebagai berikut. Kemudian ada kelas, ada info terkini, dan ada pengaturan. Di dalam pengaturan, Bapak dan Ibu bisa melihat akun kita, yaitu akun Belajar ID. Jika Ibu memerlukan bantuan, di sini ada pusat bantuan, ada kebijakan privasi, ada persyaratan layanan tentang aplikasi. Kemudian jika Ibu dan Bapak ingin keluar dari aplikasi ini, misalkan HP-nya diganti dan lain sebagainya, supaya aman, Bapak Ibu bisa keluar dulu. Ini di pengaturan. Jendela selanjutnya yaitu info terkini. Kita klik saja di bagian ini. Biasanya ketika Ibu dan Bapak baru masuk ke dalam aplikasi ini, Ibu dan Bapak akan mendapatkan ucapan selamat datang di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi, baik itu tentang persiapan satuan pendidikan yang mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, kemudian sekilas tentang rapot pendidikan Indonesia, atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan, kemudian peluncuran kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, ada 20 praktisi mengajar, kemudian Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan informasi apabila ada kompetisi. Di sini Ibu dan Bapak bisa mengikuti kompetisi desain bahan ajar. Ini info yang saya terima. Nanti silahkan Bapak dan Ibu ditelusuri saja. Selanjutnya kita akan melihat jendela yang ketiga, yaitu kelas. Pada tampilan jendela kelas sebagai berikut. Di sini tertulis belum ada kelas. Untuk membuat kelas, seperti kita membuat kelas ke Classroom, kita buat kelas dulu, klik bagian ini. Kemudian kita akan menulis kelas, tapi saya mulai dengan tingkatan kelas. Saya coba menuliskan kelas yang akan saya ajar kelas 7, Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas yang Ibu dan Bapak ajar. Kemudian tahun ajarannya 2022-2023. Maka kelasnya misalkan saja kelas 7-1. Lalu kita simpan. Di sini tertulis ada tampilan kelas 71 2022-2023. Muridnya 0 karena belum kita daftarkan. Kemudian nanti kita akan membuat daftar muridnya, tambahkan murid ke kelas. Kita klik tanda plus, ketik nama. Ini jika nama dan NIS ini sudah ada, kita bisa searching di sini, kita bisa klik. Tapi kalau tidak, kita manual masukkan data saja. Misalkan namanya adalah
akhirnya misalkan 23 Juni, kira-kira tahunnya kalau 14 tahun ke belakang berarti misalkan saja 2010, berarti baru 12 tahun ya. Misalnya kita tulis, kemudian kita tambahkan murid, klik. Nih tampilannya kita sudah berhasil memasukkan bulan, bin, ada. Kita simpan saja. Adapun jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan murid lainnya, tinggal klik lagi seperti tadi dan seterusnya. Tampilan yang akan kita peroleh di sini, maka kelas 71 jumlah muridnya 1, daftar muridnya nanti kita bisa klik di sini seperti tadi. Nah, ada bulan, bin, ada. Demikian untuk cara pembuatan kelas pada platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, pada bagian jendela terdepan yaitu beranda, Bapak dan Ibu akan melihat tampilan sedemikian. Ini juga yang akan ditampilkan di HP Bapak dan Ibu, yaitu ada dua bagian. Pertama pengembangan guru, yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar. Pada bagian pengembangan guru ada 3 fitur, yaitu ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, dan ada bukti karya. Adapun pada bagian kegiatan belajar mengajar ada 2, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Mari kita telusuri video inspirasi, yaitu terdiri dari banyak video yang nantinya akan menginspirasi praktek mengajar kita di kelas, karena ini adalah merupakan video-video yang sudah dikurasi. Baik, di dalamnya di sini ada banyak sekali video berupa panduan tentang platform Merdeka Mengajar, ada kurikulum merdeka, ada webinar pelatihan mandiri. Fitur yang kedua pada pengembangan guru yaitu tentang pelatihan mandiri. Nah, di sini Ibu dan Bapak akan melatih diri untuk mengembangkan potensi kita. Klik saja ini. Di sini ada banyak sekali. Ada bagian Merdeka Belajar, ada kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran SMP paket B, asesmen SMP paket B, C, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA, atau paket B, C. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan disiplin positif. Jika Bapak dan Ibu belum mengakses pada bagian tertentu, maka tampilannya sebagai berikut. Misalkan saja ini saya belum mengerjakan bagian ini, maka tampilannya penyesuaian pembelajaran kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA atau paket BC. Ini 3,7 jam, ada 3 modul di dalamnya. Apa yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan. Kita klik bagian ini. Di sini ada topik penyesuaian pembelajaran, ada pemahaman dan identifikasi kebutuhan dan karakteristik, ada penerapan strategi menyesuaikan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran pada jenjang PAUD sampai SMA atau SMK, kemudian penerapan strategi penguatan literasi di dalam kelas pada jenjang PAUD sampai SMA atau SMK. Sebelum mempelajari ini, nah Bapak dan Ibu bisa mengklik bagian ini, modul 1. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 modul. Yang pertama adalah modul memahami murid SMP SMA. Kemudian yang kedua
persiapan pembelajaran berdiferensiasi SMP SMA. Kemudian modul yang ketiga, penguatan literasi SMP dan SMA. Caranya, kita klik pelajari materi. Di sini ada warna hitam yaitu belajar materi, kemudian ada warna abu-abu tertulis kerjakan OSTES. Namun, kita harus mengerjakan yang warna hitam dulu, yaitu belajar materi. Maka klik dulu, tahapannya harus Ibu dan Bapak ikuti. Di bagian ini, Bapak dan Ibu dapat mengacak materi mana yang Bapak Ibu ingin pelajari sesuai dengan kebutuhan. Kita klik saja ini. Nah, kita lihat. Di sini ada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saat ini, Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama. Di sini ada deskripsi tentang video tersebut. Ada referensinya, silahkan Bapak dan Ibu baca. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah melihat video tersebut, maka akan muncul tanda checklist. Warnanya berubah dari warna bulatan abu-abu menjadi warna bulat hijau dengan tanda checklist putih di dalamnya. Kemudian yang kedua, sampai akhir, deskripsinya juga sudah ada. Ibu dan Bapak Guru, dari kalau sudah juga ada checklist, tapi Bapak Ibu jangan di-skip seperti tadi. Pelajari saja, karena sedikit banyaknya itu akan membantu kita memberikan wawasan baru. Kemudian kalau sudah checklist videonya, maka nanti akan ada latihan pemahaman. Selanjutnya, di latihan pemahaman misalkan kita klik, biasanya di sini ada. Nah, di sini Ibu dan Bapak juga akan menuliskan reflektif dari video yang sudah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikan, maka ada tampilan sedemikian. Nih, misalkan ini kan latihan pemahaman belum kita klik, tapi kita ingin menulis di reflektif apa yang sudah kita tonton. Tapi di sini ada peringatan bahwa kita harus menyelesaikan dulu semua aktivitas di materi pemetaan. Kalau sudah, kita kembali, maka kita akan melihat jika kita sudah selesai, apa yang belum sebenarnya kita sudah diingatkan, yaitu di sini Bapak dan Ibu bisa melihat pada aplikasi saya, yaitu kerjakan aksi nyata. Berarti saya diminta untuk segera membuat aksi nyata. Kalau tampilannya seperti itu, artinya saya pada Merdeka Belajar, saya sudah menyelesaikan 5 modul yang terdiri dari beberapa video yang saya amati, kemudian saya melakukan tes kompetensi, kemudian membuat refleksi, lalu melakukan post-tes dan dianggap sudah berhasil memahami tentang Merdeka Belajar. Ini sudah selesai, makanya di sini bertanda bulatannya sedemikian berwarna hijau. Yang belum saya kerjakan adalah aksi nyata pada bagian Merdeka Belajar. Kalau kita sudah memilih salah satu di antaranya, sudah selesai, maka nanti di akhir bulan Juli 2022 kita akan mendapatkan sertifikat jika aksi nyata yang kita kumpulkan lulus evaluasi oleh tim pelatihan mandiri. Pada fitur bukti karya, kita bisa mengeksplorasi sini. Nah, ini sebagai inspirasi untuk kita semua. Ada banyak sekali karya teman-teman kita, Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Nah, kemudian pada karya saya di sini, nah, ini untuk saling belajar dengan berbagi karya. Apakah Anda punya karya yang inspirasi atau ingin mendapatkan masukan? Tambah karya Anda untuk saling belajar dengan rekan pendidik.
tambahkan karya, misalkan bentuknya video. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube? Kita pilih Google. Kata si Rudy itu Nah, untuk login dengan Google, mengajar meminta akses ke akun Google Anda. Nah, ini saya pakainya Rita. Nah, ini kita tinggal klik. Nih, di sini kita sudah login akun YouTube berhasil. Ada beberapa video yang sudah dibuat. Kita tinggal klik ini, misalkan saya akan memasukkan ini reproduksi tumbuhan secara generatif. Sekarang videonya sudah tertaut. Nah, maka sekarang saya sudah punya video karya saya yang ada di sini. Eksplorasi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengenai kegiatan belajar mengajar, yaitu pada fitur asesmen murid. Kita klik di sini, di mana isinya adalah kumpulan soal untuk pahami level kompetensi murid. Ini kita bisa pilih kelas yang kita ampu, yaitu kelas 7, berarti di fase D kita terapkan. Di sini, jika kita memilih mata pelajaran numerasi, maka ada pilihan yaitu aljabar, data dan ketidakpastian, bilangan, geometri, aljabar, data ketidakpastian, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan jenjang kelas yang kita ampu, ada kelas 7, 8, 9, atau 10. Karena kita tadi sudah memilih fase D, yaitu untuk kelas 7 sampai kelas 9, mata pelajarannya, mari kita lihat. Oke, kita coba yang literasi, terapkan. Yang literasi ada teks informasi, teks sastra, teks informasi. Apakah masih ada? Ternyata di sini tertulis bahwa pilihan materi lainnya sedang dalam proses kurasi nantinya ke depannya. Kemudian muncul pilihan yang akan kita ambil. Apakah kita akan mengambil bagian yang online? Berarti kita akan menggunakan tautan ke murid. Link tautannya kita copy, kemudian kita kirim lewat WA, atau kita kirim memasukkannya ke dalam Google Classroom seperti biasa. Kemudian pemeriksaan dan analisis dilakukan otomatis kecuali uraian. Nah, jika kita sudah memastikan bahwa asesmen ini yang akan kita gunakan, maka kita harus segera mengirimkan link tersebut kepada para peserta didik supaya para peserta didik segera mengaksesnya, karena di sini ada batas waktu 3 kali 24 jam sejak dibuat. Demikian Bapak Ibu. Atau jika di daerah Bapak dan Ibu tidak memungkinkan untuk menggunakan online, maka kita bisa pilih bagian yang offline. Kita harus mengunduh, mencetak, dan bagikan soal untuk dikerjakan kepada murid. Berkas soal dan kunci jawaban bisa kita unduh seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam tampilan ini. Di sini masih dalam bentuk PDF. Tadi kita sudah mengirim ke WA, kita juga sudah mengirim ke Google Classroom. Saya ingin memilih kelas yang ada di platform menggunakan platform ini, maka klik. Tadi ada di 72. Nah, numerasinya ada numerasi aljabar. Di sini sudah tertulis Selasa 28 Juni 5, jam 5.25. Misalkan saya kirimkan, maka kemudian kita klik. Ini sebagai berikut. Tautannya dibuat Sabtu 25 Juni, misalkan tautannya kadaluarsanya Selasa 28 Juni untuk kelas 72. Untuk kelas 73 kita bisa menyesuaikan jadwalnya, berarti linknya tautannya tidak dibuat dulu untuk kelas 73. Maka tadi jangan dipilih 73 misalkan. Adapun selanjutnya
Nah, karena di sini belum ada partisipasi murid, maka di sini tertulis belum ada partisipasi murid, berarti informasinya belum terkumpul. Kalau peserta didik sudah mengerjakan, sudah terkumpul, kita bisa membagikan tautan pengerjaannya. Klik aja tanda merah di sini. Itu tentang asesmen. Baik, Bapak dan Ibu, pada perangkat ajar, untuk perangkat ajar, pertama kita registrasi dulu, sekolah mana. Kita tulis SMPN 2 Bandung Utara. Nah, kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampuh, yaitu misalkan saya mengampuh IPA, klik sampai ada tanda checklist biru, kemudian terapkan. Kita pilih fase yang kita ajarkan, fase D, kelas 7, terapkan. Nah, di dalamnya terdapat pilihan perangkat ajar. Kita tinggal pilih apakah kita mau memilih buku guru, di sini berisi buku panduan guru. Kemudian kita bisa memilih buku murid, modul ajar termasuk RPP. Semua mata pelajaran di dalam aplikasi ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu telusuri saja. Nih. Kita tinggal milih saja. Misalkan, klik. Nah, ini mata pelajarannya IPA kelas 7. Banyak sekali Ibu dan Bapak yang sudah mengunduh. Berarti nih, lapor ini sudah sangat familiar ya. Nah, untuk mengunduh kita klik buku unduh ini. Penulisnya juga di sini tertera. Kita juga bisa membagikannya. Lalu bagaimana dengan buku murid? Sama. Kita tinggal klik unduh ya. Seperti yang tadi kita lakukan. Ada modul ajar. Kita bisa memilih modul ajarnya. Nah, tentang tata surya, klik lagi. Unduh lagi. Tuh. Elemen capaiannya sudah ada, sudah tertera di sini, tujuan pembelajarannya juga sudah ada, detail penggunaannya ada, total alokasi waktunya sudah tersedia, moda pembelajarannya tatap muka, daftar pertemuan ada 4, pertama sistem tata surya, bumi dan yang kedua bumi dan satelitnya, yang ketiga mengenal matahari lebih dekat, yang keempat struktur lapisan bumi. Nah, di sini setiap pertemuan ada latihan atau asesmen. Silahkan Bapak Ibu unduh perangkat ini memudahkan kita, jadi kita nggak usah ya seperti biasa kita punya masalah ingin mengajar tapi agak kesulitan untuk menyusun bahan ajarnya. Di sini sudah ada ya Bapak dan Ibu. Ini untuk memudahkan kita semua. Apakah Anda merasa terbantu dengan perangkat ajar ini? Berikanlah suka, like saja. Demikian pembahasan tentang perangkat ajar. Bapak Ibu, demikian tentang platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, jika kita suatu ketika memiliki masalah, misalkan kita punya HP baru, agar aman, maka aplikasi Merdeka Mengajar di HP lamanya keluar saja dulu. Kemudian di HP baru kita bisa menginstal kembali aplikasi tersebut. Nah, cara menginstal ulang aplikasi di HP yang baru ataupun menginstal ulang di HP yang lama juga sama. Ini caranya, silahkan Bapak Ibu amati. Seperti biasa, kita ke Play Store, kita cari, kita telusuri Merdeka Mengajar. Kita install. Kalau sudah terinstall, kita buka. Atau kita bisa ke beranda depan lagi.
Kita cari icon Merdeka Mengajarnya seperti ini, klik. Muncul tampilan seperti biasa dan rekaman muncul seperti beranda. Kita masuk kembali ke dalam aplikasi ini menggunakan akun Belajar ID. Tampilannya sedemikian. Rekam jejak pembelajaran kita di sini masih ada, jadi tidak hilang walaupun aplikasinya tadi sudah keluar. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyaksikan video Plafon Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.